Anime dengan karakter utama yang pendiam, antisosial, dan ya, gue banget. Anime dengan karakter utama seperti ini memiliki daya tarik sendiri. Biasanya, karakter ini digambarkan sedikit pintar dan bijak, tidak peduli dengan orang sekitar ataupun yang sedang terjadi. Dukung gue dengan tekan tombol subscribe, like, dan aktifkan notifikasinya. Dan tunggu rekomendasi anime kesukaan kalian setiap hari di sini. So, gak usah lama-lama lagi, kita masuk ke listnya. Handa-kun, anime dengan karakter utama seorang introvert dan sangat tertutup hingga seolah punya dinding penghalang dengan lingkungan di sekitarnya. Anime ini menceritakan seorang kaligrafer muda berbakat bernama Handasei. Ia selalu salah dalam mengartikan bahwa perhatian orang di sekitarnya adalah bully, sehingga akhirnya tidak memiliki teman satupun. Padahal sebenarnya Handa ini adalah anak yang sangat populer di sekolahnya dan sangat dikagumi oleh siswa-siswa lain di sekolahnya. Nah, sebagai siswa yang paling populer di sekolahnya, karakter utama yang hanya menginginkan hidup tentram dan damai. Setiap harinya ia mendapat gangguan dengan siswa lainnya, baik itu yang datang dari saingan atau penggemar. Namun karakter ini hanya menganggap orang yang mendekatinya itu bertujuan untuk melakukan bulian, dan akhirnya si Handa ini hanya memilih untuk menghindari dan menanggapinya dengan dingin. Isukan Friend, anime sedih bisa bikinnya sakit sampai nangis. Ini mengisahkan tentang seorang gadis pendiam dan penyendiri bernama Fujimiya Kaori yang tidak bisa berteman dengan orang lain karena ia selalu hilang ingatan tiap hari Senin. Karena itu ia tidak ingin memiliki teman jika pada akhirnya ia akan melupakannya. Cerita berawal ketika Yukihase, teman sekelas Fujimiya. Yukihase mengajaknya untuk berteman karena sering melihatnya menyendiri. Namun Fujimiya menolak ajaran dari Hase meski mengatakan bahwa dirinya merasa sangat senang. Mendapat penolakan dari Fujimiya tidak membuat Hase menyerah dan tetap terus berusaha untuk menjadi temannya, hingga pada akhirnya Fujimiya memberitahukan rahasianya kepada Hase bahwa tidak bisa berteman dengan siapapun. Setelah mendengar perkataan Fujimiya, Hase bukan membenci atau menganggap perkataannya mengada-ngada, melainkan justru menjadi lebih bertekad untuk berteman dengan Fujimiya meski harus membuat kenangan baru atau memulai lagi dari awal setiap minggunya. Gamers, buat kalian anak maniak gamers, pasti ada yang tahu tentang anime ini. Anime ini menceritakan tentang sekelompok orang gamers dengan karakter utama seorang maniak gamers penyendiri yang sama sekali gak mempunyai teman karena terlalu sibuk dengan dunianya sendiri dan hanya memiliki teman di dunia gamers. Suatu ketika saat dia berbelanja di toko games, dia bertemu seorang gadis cantik dan populer di salah satu sekolahnya, dan ternyata dia seorang maniak gamers juga. Setelah membicarakan seputar games, Tondokari mengundang si pemeran utama ini untuk bergabung dengan klub gamers. Di dalam anime ini ada dua cerita tentang romantis full yang seru, tapi yang pasti lebih fokus ke cerita gamers. Welcome to the NHK, menceritakan pemuda berusia 22 tahun bernama Sato Tatsuhiro yang merupakan hikikomori yang sudah hampir 4 tahun lamanya menarik diri dari masyarakat dan menganggap semua yang terjadi adalah konspirasi organisasi rahasia NHK. Suatu hari karena takut statusnya sebagai seorang net tersebar, ia keluar rumah untuk mencari sebuah pekerjaan part-time. Setelah mencari kerja namun tidak berhasil, Sato mendapat surat dari seorang gadis cantik bernama Nakahara Misaki yang berisi bahwa dirinya terpilih dalam sebuah proyek dan diminta untuk pergi ke taman tepat jam 9 malam. Misaki mengatakan bahwa akan menyelamatkan Sato dengan langsung mempekerjakannya karena kekurangan staf. Kemudian Sato juga diminta untuk menandatangani kontrak versi cara pelepasan diri dari Hikikimoro. Tanaka-kun wa Itsumo Kadaruge. Protagonis dari anime ini terlihat seperti seorang pendiam karena sangat malas bergerak ataupun berbicara dan suka menghabiskan waktu dengan menyendiri untuk bermalas-malasan. Anime dengan tokoh utama pemalas ini berpusat pada seorang siswa bernama Tanaka yang selalu terlihat lesu dan kegiatannya di kelas. Setiap hari hanya tidur di atas meja dan melamun sambil menopang dagu. Selain itu, pada jam istirahat, Tanaka juga selalu pergi menyendiri ke tempat tenang dan jauh dari keramaian untuk bersantai dengan tidur maupun bermalas-malasan sampai akhirnya lupa waktu dan terlambat masuk kelas. Beruntung Tanaka mempunyai teman perhatian bernama Ohta yang siap mendukungnya dengan menggantikan Tanaka jika ada tugas berat hingga mengangkatnya ketika sedang malas untuk berjalan. Saiki Kusuo no Psinan menceritakan tentang seorang siswa SMA bernama Saiki Kusuo yang sekaligus merupakan seorang cenayang. Sejak lahir, Saiki mempunyai kemampuan psikis seperti telekinesis, teleportasi, telepati, dan lain sebagainya yang membuat hidupnya terlihat sangat mudah dan memungkinkan dirinya untuk mendapatkan semua yang diinginkan. Namun, sewaktu masih berada di taman kanak-kanak, Saiki pernah menjadi sorotan media akibat tidak pernah kalah dalam bermain, jangan dengan menggunakan kemampuannya sehingga akhirnya Saiki menolak untuk menunjukkan kekuatannya di muka umum. Saiki berusaha keras supaya tidak menjadi pusat perhatian dengan tidak menggunakan kekuatan di depan orang lain. Akan tetapi semua tidak mudah seperti yang dibayangkan karena di sekolah Saiki dikelilingi orang-orang yang aneh dan sulit untuk diatasi.
Boku atau Madachi ga Sukanai, menceritakan tentang murid pindahan bernama Kodaka Hasagawa yang sulit untuk mendapatkan teman karena penampilannya yang menyeramkan, seperti berandalan dan sorotan mata tajam dan rambut pirangnya. Suatu hari, Kodaka melihat teman sekelasnya bernama Yozora Mikazuki, seorang gadis aneh, soliter, pemarah, dan sama-sama tidak memiliki teman ketika sedang berbicara dengan teman imajinasinya di kelas setelah jam pelajaran. Menyadari mempunyai masalah yang sama, yaitu sama-sama sulit mendapatkan teman. Akhirnya Yozora mengajak Koda membuat Neighborhood Club yang dirancang untuk orang yang tidak punya teman dengan tujuan belajar cara menjalin pertemanan. Selain itu, mereka juga meminta birawati muda bernama Maria untuk menjadi guru pembimbing. Tidak lama kemudian, seorang murid populer yang sempurna sekaligus putri pemilik sekolah bernama Sanaka Shiwazaki dan siswa penyendiri lain ikut bergabung dalam klub Yokuso Jetsuryoku Shijou. Dengan adanya sepasang tokoh pendiam yang sangat cuek akan tetapi tetap terlihat keren karena kejeniusannya. Berlatar di Akademi Koudo Ikusei, sebuah sekolah elit yang didirikan oleh pemerintah Jepang untuk membina generasi masa depan yang akan menjadi penopang negara, di mana lulusannya 100% akan diterima baik bekerja maupun kuliah. Kiyota Ayano Fuji baru saja masuk Akademi Koudo Ikusei dan ditempatkan di kelas 1D yang merupakan kelas paling buruk. Di sana, Ayano Koji bertemu dengan seorang gadis bernama Susune Horikita yang berambisi mendaki sampai kelas A. Namun, Horikita sama sekali tidak tertarik untuk berteman dengan siapapun. Sampai suatu ketika, kelas 1D dalam kondisi terpuruk hingga akhirnya Horikita meminta Ayano Koji bekerja sama untuk mencapai tingkat lebih tinggi. Youka, karakter anime paling kalem dari anime dengan grafis terbaik ini bernama Oreki Houtaro, siswa pemalas yang menolak untuk mengikuti kegiatan sekolah hingga bersosialisasi dengan alasan tidak ingin membuang-buang waktu tenaganya. Sewaktu masuk SMA, Houtaro dipaksa melalui surat oleh kakak perempuannya yang berada di luar negeri untuk bergabung dengan klub sastra klasik yang terancam akan dibubarkan karena kekurangan anggota. Bersama teman baiknya, Fukube Satoshi, akhirnya Houtaro bergabung menjadi anggota klub sastra klasik dan bertemu dengan seorang gadis cantik bernama Chitanda Eru, yang juga berniat menjadi anggota karena ada alasan tersendiri. Setelah beberapa saat ketika kegiatan klub sudah mulai berjalan, mereka mendapat seorang anggota baru bernama Ibara Mayaka. Kemudian bersama-sama mereka memecahkan misteri-misteri yang ada di sekolah. Oregairu. Bukan hanya satu, tapi dalam anime ini ada sepasang tokoh pendiam. Pertama adalah seorang siswa antisosial dan yang kedua yaitu perempuan pendiam yang tersingkir dari pergaulan. Menceritakan seorang siswa antisosial bernama Hachiman Hakigaya yang mempunyai pandangan aneh tentang hubungan pertemanan. Menurutnya, pertemanan tidak lebih dari sekedar hubungan antara pendusta. Suatu hari, sebagai hukuman atas esai yang telah dibuatnya, Hachiman dipaksa oleh gurunya untuk menjadi anggota Service Club, sebuah klub sekolah dengan kegiatan menyelesaikan masalah siswa yang butuh bantuan. Di sana, Hachiman bertemu dengan seorang gadis cantik, pintar dan sekaligus berasal dari keluarga kaya bernama Yakino Shita yang tersingkir dari pergaulan karena terlalu sempurna. Pada awalnya, Yakino dan Hachiman tidak pernah bisa sependapat sehingga sulit bekerja sama untuk menyelesaikan masalah siswa. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, akhirnya Yakino dan Hachiman mulai saling memahami. So, itulah 10 anime dengan karakternya yang gue banget. Bagaimana menurut kalian? Komen di bawah ya.